masalah kita. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita hari ini Allah masih menghadirkan kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan fisik dan lebih-lebih kekuatan ruhiyah yang kita miliki adalah merupakan modal utama. Sebab jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah memanjangkan umur kita, semakin dikurangi Pak kelemahan tubuh kita itu ada. Sehingga Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dikurangi juga penciptaannya. Makanya ketika semakin sepuh Bapak Ibu sekalian, semakin bertambah usia kita, semakin kita rasakan kok kesehatan kita itu agak berkurang. Jalan sudah mulai tak kelar, tak kuat. Ponyo ngaronyo, tubuh pun punggung sudah mulai sakit-sakitan. Itu wajar, karena Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Tugas kita adalah ketika tubuh kita sudah mulai melemah karena bertambahnya usia, afala yaqilun, apakah kalian berpikir? Apa yang kita pikirkan jemaah sekalian? Bagaimana menambah amalan ibadah kita untuk bekal kita masa depan. Masa depan yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah masa depan setelah kita hidup di dunia ini. Dan itulah yang saya sebut tadi dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun, lihatlah diri kalian, jangan banyak memperhatikan orang lain, jangan banyak ngoreksi kesalahan orang lain, jangan banyak mengoreksi harta orang lain. Wal tanzur nafsun, lihat diri kita, lebih menyibukkan kepada diri kita, memperhatikan diri kita, ini amal kita sudah cukup enggak? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang kita siapkan untuk masa depan kita? Masa depan kita setelah Allah memanggil kita dan Allah mewafatkan kita jemaah sekalian. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema hari ini jemaah sekalian, yaitu membangun ukhuwah yang harmonis di dalam Islam. Ukhuwah di dalam bahasa Arab itu jemaah sekalian, al-ukhuwah mabniyatu bil al-iman billah. Ukhuwah itu persaudaraan yang dibangun dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup di dunia ini tidak cukup hanya untuk pribadi kita. Kita hidup di dunia ini harus sosial. Kita hidup di dunia ini dan membangun Islam ini tidak cukup dengan sendirian, fardiyah, tidak cukup dengan personal. Jadi makanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat berjamaah ini berjamaah namanya, karena Allah menjanjikan, menjamin orang yang sholat berjamaah ditambah pahalanya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding kita dengan sholat munfarid. Maka membangun Islam, dakwah Islam itu tidak dibangun oleh sendirian jemaah sekalian. Membangun Indonesia ini besar, membangun kemerdekaan Republik Indonesia, merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini, karena ini momen kemerdekaan jemaah sekalian, tidak cukup dengan satu orang, tetapi dengan kekuatan banyak orang. Dan kekuatan yang dibangun oleh para ulama kita dulu adalah kekuatan yang dibangun dengan dasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, dibangun dengan kekuatan banyak ulama kita yang gugur Pak. Banyak para santri kita yang gugur membangun ini. Karena itulah kekuatan, sehebat apapun persenjataan musuh kita, sehebat apapun persenjataan para penjajah kita, Indonesia dengan modal ukhuwah, Indonesia modal persatuan bisa melakukan dan merebut kemerdekaan ini. Senjatanya apa jemaah sekalian? Senjata kita senjata tradisional.
Tetapi dengan satu kekuatan, dengan ukhuwah Islamiyah, kita dapat merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan hari ini kita menikmatinya jemaah sekalian. Saya selalu bilang, apa yang kita isi kemerdekaan ini? Kita yang sudah banyak senyum hari ini, kita yang menikmati kemerdekaan hari ini, apa yang kita sumbangkan untuk kemerdekaan? Apa yang kita inginkan dan mengisi kemerdekaan ini? Setelah para pejuang, para dai kita, para ulama yang wafat di medan perang dengan hanya kekuatan membangun persatuan di antara umat Islam untuk merebut kemerdekaan ini, luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuatan yang dibangun dengan dasar iman, yaitu ukhuwah Islamiyah. Kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ditakuti sebenarnya, disegani. Bukan persoalan Indonesia itu hebat kekuatan militernya, Pak. Kekuatan militer kita dibandingkan dengan kekuatan militer Amerika, kekuatan militer bangsa lain, kita masih di bawah. Tetapi ada sesuatu yang diperhitungkan oleh dunia, yaitu kekuatan ukhuwah yang dimiliki Indonesia, persatuannya Indonesia, itulah yang disegani oleh orang lain. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah inilah jemaah sekalian yang kemudian menjadi pikiran dan menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang tidak menginginkan Islam ini jaya. Apa yang dipikirkan jemaah sekalian? Kalau orang-orang Islam dihancurkan, orang-orang Islam akan dibumi hanguskan dengan persenjataan, sulit rasanya. Kalau umat Islam ini akan dibunuh, sulit rasanya, dibunuh satu persatu, sulit jemaah sekalian. Islam akan tetap bangkit, Islam akan tetap jaya, Islam akan tetap kuat. Tetapi apa yang mereka pikirkan jemaah sekalian? Satu kekuatan umat Islam yang sampai sekarang ini adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kekuatan yang dibangun dengan dasar persaudaraan bil iman, yaitu dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah itu jemaah sekalian, pemahaman kita untuk membentuk dan membangun ukhuwah mabniyatu al-imanu billah. Membangun ukhuwah persaudaraan itu dengan dasar iman. Orang yang menjalin persaudaraan itu laksana kita menjalin persaudaraan antara saudara, sebapak, seibu jemaah sekalian. Kita saling mengenal. Makanya di dalam ukhuwah itu yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Yakin Bapak Ibu sekalian, sebelum menikah ada perantara dulu untuk melihat calonnya. Calonnya ini bagaimana? Saling mengenal. Kemudian dipertemukanlah antara dua orang saling mengenal, ta'aruf. Saling mengenal di antara kita, namanya siapa, kemudian membentuk, kemudian mengenal karakternya. Si cewek atau yang kita pinang itu adalah suka bakso. Si cowok nggak suka bakso karena alergi dengan daging. Saling ta'aruf di situ. Saling mengenal, mengenal keluarga, mengenal keluarganya, saling mengenal. Dan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesama muslim saling mengenal. Jangan sampai satu saf ini nggak saling kenal. Saf pertama siapa namanya, di mana rumahnya, mestinya kita kenal, Pak. Sehingga apa yang terjadi zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau satu saat yang biasa dalam saf pertama itu satu ketika satu subuh nggak ada, maka satunya menanyakan, di mana si fulan, di mana Pak Ahmad. 2 hari tidak datang, subuh mulai bertanya-tanya lagi, apakah dia sakit, apakah dia bepergian. Itulah ukhuwah, ta'aruf, saling kenal. Lalu kemudian jemaah sekalian, ada saudara kita yang satu shaf dengan kita, shaf kedua kah, shaf pertama kah, 5 hari tidak hadir, pas kita cuek saja, itu belum tertanam ta'aruf, Pak. Makanya kita saling kenal. Ini yang ceramah siapa? Bapak-bapak ini mohon maaf, saya belum kenal satu-satu. Kita saling mengenal, paling tidak wajah kita saling mengenal. Siapa yang suka songkok putih? Siapa yang suka baju putih?
Siapa yang berkumis di antara jamaah, siapa yang kerudungnya pink, yang biru, yang putih, saling mengenal, Pak. Ini ta'aruf. Syarat pertama dari ukhuwah, membangun persaudaraan, saling mengenal. Makanya Bapak sebagai seorang pemimpin rumah tangga, ibu paling tahu, paling mengenal kesukaan anak pertama itu apa, kesukaan suami makan apa. Itu ta'aruf, mengenal. Makanya dalam konsep ini jemaah sekalian, ta'aruf, kita saling mengenal antara sesama muslim. Sop pertama kita saling kenal, sop kedua kita saling kenal, para dai kita kenal, para pendakwah kita kenal, kiai kita kenal. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu ukhuwah yang pertama, saling ta'aruf, saling mengenal. Siapa tokoh-tokoh kiai kita, siapa pendakwah kita, baik di Jakarta, di Kalimantan, di Sulawesi, kita tahu, Pak. Nah, itu ta'aruf. Apa fungsinya? Supaya nanti kalau ketemu kita nggak ragu lagi untuk saling mengenalkan diri. Maka orang-orang yang membangun ukhuwah dengan dasar ta'aruf, ketika ketemu senyum, salaman atau pelukan, ya, itu orang ta'aruf, saling kenal. Bagaimana dengan orang di Jakarta ketika kita ketemu? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ta'aruf itu orang yang saling kenal meskipun nggak tahu namanya, yang penting dia kenal bahwa itu sesama muslim kita. Subhanallah, sangat akrab, Bapak. Akrab kita. Karena ukhuwah dibangun dengan awalnya ta'aruf, saling mengenal di antara kita. Yang kedua, jemaah sekalian, kadang-kadang kita terjebak membangun persaudaraan itu kita milih-milih, Pak, Bu. Kalau bukan keluarga kita nggak mau kenal. Kalau bukan jamaah Masjid Al-Ikhlas kita nggak mau kenal. Kalau bukan organisasi kita nggak mau kenal. Ini yang perlu diluruskan. Maka dasar pertama ukhuwah itu membangun persaudaraan, kita saling mengenal di antara kita. Orang yang berbeda baju dengan kita, orang yang berbeda kopiah dengan kita, orang yang berbeda fikrah dengan kita, sesama muslim kita saling mengenal. Makanya ukhuwah dibangun dengan ta'aruf, saling mengenal di antara kita. Makanya sekali lagi, jamaah shaf pertama ketika dia tidak hadir subuh pertama, kita sudah mulai bertanya-tanya, di mana orang ini? Subuh kedua dia nggak ada, kemana Pak Ahmad? Subuh ketiga, apakah dia sakit? Sudah kita saling bertanya-tanya karena dasar ta'aruf. Kita sudah saling akrab, saling mengenal sesama jamaah. Kemudian jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah itu tafahum, saling memahami. Orang shaf ini kalau tidak saling memahami, kita nggak bisa, Pak. Kita saling memahami di antara kita, saling memahami karakternya, saling memahami fikrahnya, saling memahami cara mengeluarkan bahasanya. Jangan-jangan zaman belakang Allah Subhanahu wa taala kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda logat dan pengeluaran kata-kata, kita tersinggung. Kalau Bapak ketemu dengan orang Papua, beda, Pak. Dia orang muslim Papua, bahasanya begitu, jangan sampai kemudian kita salah sangka. Memang bawaannya begitu. Jangan-jangan kita ketemu dengan teman-teman dari Sulawesi, teman-teman dari Kalimantan, kita berbeda sikap, kita saling memahami. Jangan-jangan kita ketemu dengan teman-teman atau ikhwah dari golongan lain, kita kemudian cuek pada mereka. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk membangun ukhuwah Islamiyah ini karena kekuatan Islam, bukan karena kekuatan senjata kita, tetapi yang diperhitungkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Oh, Islam masih kuat dengan ukhuwah Islamiyahnya. Tafahum, saling memahami di antara kita jemaah sekalian. Makanya saya bilang, kalau di masjid ini ada orang yang berbeda dengan kita, tetapi mabniyatul iman bil iman billah, dia saudara kita,
dengan dasar keimanan kepada Allah, meskipun berbeda persepsi dengan kita, jangan anggap dia sebagai musuh kita. Bukan. Dia saudara kita seiman. Itu tafahum. Makanya untuk membentuk persaudaraan ukhuwah yang harmonis, saling mengenal, saling memahami di antara kita kelemahan saudara kita di saf kedua itu apa, kelemahan tetangga kita sesama muslim itu apa, kita saling memahami. Kan enak Bapak. Kalau Bapak tidak suka bakso, Ibu sudah memahami, jangan bikinkan bakso. Kalau tetangga kita mau jenguk, apa? Dia kurang apa? Dia orang yang lemah ekonomi, bawakan dia beras. Memahami kondisi seperti itu penting jamaah sekalian. Sehingga dakwah kita itu mengena. Jangan kemudian orang yang belum paham agama, kemudian kita dakwahi dengan ketegasan, dengan ini yang qat'i dalam Al-Quran, bingung dia. Sholat belum pernah, puasa juga baru mulai. Nah, lalu makanya dakwah itu, kita fikih dakwah itu melihat kondisional muqtadal halnya, bagaimana kita kemudian menerapkan dakwah Islamiyah. Dan yang paling penting, dasarkan kepada tafahum, saling memahami di antara kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar ukhuwah Islamiyah yang harmonis di tubuh umat Islam adalah ta'awun, saling bantu. Saling membantu di antara kita. Yang belum memahami apa itu sholat, yang belum memahami bagaimana Islam, yang belum memahami bagaimana puasa, yang belum memahami bagaimana sedekah, kita pahamkan, saling membantu. Ada saudara kita yang lemah ekonomi, kita bantu. Ada saudara kita yang perlu bantuan, anaknya nggak sekolah, kita bantu. Ada saudara kita yang belum memahami bagaimana bacaan ruku, kita bantu. Bukan membiarkannya. Ini yang muncul dalam diri kita. Menganggap kelemahan orang itu kelemahan mereka sendiri, bukan kelemahan kita. Tetapi kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, saling membantu di antara kita, saling membantu di antara jemaah kita. Dalam ruang lingkup kecil di masjid ini, kita saling bantu-membantu. Kalau saudara kita ada yang sakit hari ini, kita bantu, jenguklah. Kalau hari ini ada saudara jamaah kita yang hari ini berada di rumah sakit, bantulah, jenguk dia. Minimal kita doakan setiap waktu kita sholat, doakan semoga saudara kita yang satu jamaah di masjid ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita yang mengadakan safar keluar daerah, kita bantu dengan doa. Ta'awun, saling membantu di antara kita jemaah sekalian. Makanya ketika umat Islam mulai melemah, bisa saja karena kita nggak saling memahami di antara kita. Kita tidak saling memahami apa kelemahan dan kelebihan kita. Kita tidak memahami apa yang perlu kita lakukan buat saudara-saudara kita. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, tetapi kemudian saudara-saudara kita yang lain mulai melemah. Maka konsep inilah jemaah sekalian, membangun kesejahteraan umat Islam, membangun kesejahteraan bangsa, saling ta'awun di antara kita, bukan nafsi-nafsi ingin mengunggulkan diri sendiri sementara saudara lain melemah. Maka konsep yang dibangun oleh Rasulullah SAW, ukhuwah Islamiyah itu ta'awun, saling bantu di antara kita. Jangan saling membiarkan yang lemah kita biarkan lemah, yang kuat tetap kuat, yang pintar dalam agama tetap pintar, yang ketinggalan ilmu agamanya tetap saja begitu. Kita saling memahami. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, memahami ukhuwah Islamiyah secara harmonis
adalah takaful. Apa takaful itu jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala? Takaful itu saling memberikan kondisi yang kondusif. Takaful itu memberikan suasana yang manis, suasana yang bagus. Jangan kemudian kita terkotak-kotak. Terkotak-kotak di sana kelompok yang pinter-pinter agama, di sana cuma segini karena nggak pinter agama. Takaful, ciptakan kondisi yang enak, ciptakan kondisi yang kondusif. Masjid ini jemaah sekalian, Allah kebersamaan kita. Kalau di antara kita punya harta, punya kelebihan, maka kita sumbangkan untuk orang lain, ciptakan kondisi. Jangan saling mementingkan individual, karena itu akan melemahkan semangat ukhuwah kita. Kondisikan yang baik sehingga jemaah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang masuk di dalam Islam ini merasa ini rumahnya. Merasa ini rumahnya. Ketika orang yang melihat Islam, subhanallah, sekarang ini sudah viral jemaah sekalian, banyak bangsa-bangsa lain belajar di Indonesia. Kenapa? Karena sikap Indonesia sangat kondusif luar biasa. Perbedaan, jangankan perbedaan fikrah jemaah sekalian, perbedaan pemikiran tentang Islam, perbedaan agama sekalipun itu masih enak di Indonesia. Saling menghormati, menciptakan kondusivitas di Indonesia, menciptakan kondusivitas, ya, menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang peramah di antara kita. Makanya kenapa kita harus memulai dari keluarga kita? Makanya di dalam Islam itu ada bina'ul usrah, pembinaan keluarga kita. Ciptakan kondisi yang kondusif dalam keluarga kita. Makanya oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Konsepnya apa jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Konsepnya adalah bina'ul usrah, bina'ul izzah. Membina, membangun diri kita sendiri dulu. Seorang ayah menjadi seorang ayah yang bisa dicontoh oleh istri, menjadi seorang ayah yang bisa dicontoh oleh anak. Sekarang kita wal tandur nafsun, kita melihat diri kita sendiri jemaah sekalian. Kita sudah pantas nggak jadi contoh anak-anak kita? Jangan-jangan kita nyuruh anak kita sholat, kita tidur. Jangan-jangan kita nyuruh anak kita sholat berjamaah, kita sholat di rumah. Itu nggak sinkron jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menciptakan sehingga apa? Kadang-kadang anak protes. Ya bapak nyuruh saya ke masjid, bapak sendiri sholat di masjid, sholat di rumah. Nah, untuk menjaga itu jemaah sekalian, ciptakan kondisi takaful, saling melengkapi di situ, saling menyempurnakan. Makanya kelemahan apapun, ya kelemahan istri, kelemahan suami, diberikan masukan-masukan, kontribusi pemikiran. Pak, ya abi, begini baiknya begini. Seorang ayah pun juga menerima itu. Sama dengan seorang kiai, seorang dai, kasih masukan. Apa yang kurang di antara kita? Nggak ada yang bisa bertahan misalnya, karena nggak ada kesempurnaan di antara kita. Ya, nggak ada yang sempurna. Bapak ibu menganggap seorang ustadz itu hebat, tidak. Dia hebat manakala bicara begini, tapi hebatkah dia di antara keluarga? Belum tentu. Orang hebat, orang yang cerdik cendekiawan sekalipun, apakah dia hebat? Karena sering berkomentar di media, apakah hebat dia secara pribadi? Belum tentu. Belum tentu. Makanya selalu ada mengupdate akhlak, mengupdate ibadah kita, mengupdate pola pikir itu penting tiap hari. Karena kadang-kadang nafsu itu akan merajai kita. Kadang kita beristafid dengan nafsu kita jemaah sekalian. Orang pinter bisa saja sombong karena disusupi oleh nafsu. Orang yang ahli ibadah bisa saja riak dengan ibadahnya karena disusupi nafsu. Orang yang ahli sedekah pun bisa saja dia riak dan ujub karena disusupi. Maka selalu kita mengupgrade
ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman mulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 tadi Pak ya. Jadi membangun ukhuwah Islamiyah itu dengan dasar keimanan pada Allah. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal di antara kita. Ya, siapa teman kita di Indonesia ini, ada berapa jamaah yang ada, ya. Kita mengenal bukan cuma satu kelompok saja, kita mengenal agama Islam itu ada kajian ini, kita mengenal itu. Tetapi mengenal bukanlah merupakan modal untuk perpecahan. Al-Quran mengajarkan kita untuk mendasarkan segala sesuatunya kepada ikatan dengan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Maka syarat membangun Islam itu, berpegang teguh pada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah karena persoalan khilafiyah, karena persoalan fikih kita berbeda, pas kita berpecah. Bukan golongan saya kamu. Kamu itu seorang yang tersesat. Ya, dol wal mudil. Saya orang yang lurus agamanya. Memang zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala memahami sesuatu ada dasarnya. Tetapi ketika orang yang memahami sesuatu bukan seperti dasar yang kita punya, maka kewajiban kita adalah memahamkan mereka, bukan justru menjustis mereka sebagai orang yang salah. Dialoglah, diskusilah dengan baik agar sesama paham. Saya sering kali jemaah sekalian ketemu dengan sahabat-sahabat kita. Kalau dia menyalahkan saya bilang saya tidak menyalahkan Anda. Biarlah saya disalahkan. Tapi saya tidak mau menyalahkan Anda, tapi mari kita belajar. Dasar Anda apa, kitabnya apa. Gitu saja. Tolong jangan mudah menyalahkan orang lain. Sebab bisa saja saya hari ini bisa juga menyalahkan Anda, karena kita berbeda memahami sebuah hadis, memahami sebuah ayat. Jangan kemudian kita sok pintar kemudian mengatakan menjustis orang itu salah. Ayo kita belajar, dasar Anda apa, kitabnya apa, ayo kita kaji bareng. Begitu jemaah sekalian. Ini untuk menjaga harmonisnya kita. Karena kita ditunggu Pak oleh orang-orang barat, kapan Islam ini hancur? Salah satunya adalah mereka masuk untuk memecah belah umat Islam dengan fahamkah, dengan sukukah, atau dengan tradisikah. Inilah celah mereka untuk memasuki Islam dan menghancurkan Islam dari dalam. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini juga dibangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasarkan ketika kita membangun persaudaraan antar sesama muslim, dasarkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan, ya, bil iman. Nah, zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah dengan dasar ikhlas. Kita membangun persaudaraan dengan ikhlas. Jangan-jangan kita bersaudara karena melihat status sosialnya. Kalau status sosialnya orang yang memiliki kekuatan harta baru kita berteman. Tidak jemaah sekalian. Nah, ini kita tanamkan juga kepada anak-anak kita bahwa bertemanlah dengan semua orang. Kadang-kadang orang tua berpesan itu bagus. Nah, bertemanlah dengan teman-teman yang baik yang bisa mewarnai kamu. Bertemanlah dengan saudara-saudaramu, dengan saudara atau teman-temanmu di sekolah. Pilihlah teman-teman yang baik supaya kamu terdidik baik. Dan pesankan juga pada anak kita bahwa nak, jika kamu menemukan teman begini, nasihati dia dengan baik. Jangan dipukul kalau dia salah. Nasihati dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Dakwahkan kepada umat, ajak umat manusia itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak mereka kepada jalan Allah bil hikmah,
Bil hikmah itu jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara sama orang bil hikmah, nyentuh kepada hatinya, tersadar orang, bukan membenci. Kamu itu salah, kamu bid'ah. Dia nggak paham itu bid'ah itu apa. Pas kita menjustis seperti itu, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang kepada jalan Allah dengan hikmah. Bahasa kita santun, ya, cara kita santun. Orang-orang zaman dulu Allah Subhanahu wa taala, kalau berdakwah itu ada caranya, Pak, itu. Bukan hanya berdakwah melalui mimbar seperti ini. Ada orang yang dakwah tidak bisa ceramah, tapi dia punya harta. Dia bawakan tetangganya beras, dia bawakan uang kemana-mana. Ya, kalau misalnya di sini ada yang punya harta, dia sekali-sekali Jumat Barokah misalnya ke pelabuhan, ya, tukang perahu-perahu, tukang tongkang dikasih misalnya. Itu bil hikmah. Itu bil hikmah, menyentuh, tidak harus berdakwah dengan kata-kata, tetapi silaturahim itu luar biasa jemaah sekalian. Dan ada orang yang membenci kita, ada orang yang kemudian menzolimi kita, dia sakit, padahal dia nggak nyapa kita. Kita datang ke rumah sakit, bawain dia apa, mendoakan dia. Apa katanya jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Bencikah dia? Dia akan menangis terharu. Orang yang saya benci dulu, orang yang saya selalu jelek-jelekkan dulu, kenapa dia datang pertama menjenguk saya? Itulah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, lewat di depan rumahnya orang perempuan itu dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran binatang. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Tetapi satu ketika Rasulullah lewat, kok aman-aman saja, nggak ada yang meludahi, tidak ada yang melempari dengan kotoran. Kemana orang itu? Ternyata ibu itu sedang sakit. Lalu mendengar itu Rasulullah SAW datang pertama menjenguknya. Subhanallah, menangislah orang itu. Siapa yang datang? Rasulullah SAW. Menangislah perempuan itu karena perempuan itulah pelaku pelemparan kotoran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah enggak membalasnya sama sekali, membalasnya justru dengan kebaikan-kebaikan, membalasnya dengan bertamu, membalasnya dengan bersilaturahim yang membuat perempuan itu kemudian bersahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah bil hikmah. Dakwah menyapa dengan baik. Bukan kemudian menjustis mereka sebagai orang yang salah. Orang yang banyak dosanya, bergelimpangan dengan dosa, maksiatnya banyak, minum minuman keras, zinanya ada, dekati dia. Jangan kemudian langsung mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang jelek, dia akan semakin jelek. Tapi dakwahi dia bil hikmah. Barangkali saudaraku begini, saudaraku begini, itu enak. Dan tidak hanya satu kali jemaah sekalian, tetapi kita berulang-ulang kali untuk mendakwahi dia dan mengingatkan pada dia. Itu dengan keikhlasan. Jadi jangan ada dorongan membangun ukhuwah itu dengan tendensi apa-apa. Tendensi kita ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendasari ukhuwah ini juga harus ada saling tausiah. Sehingga di dalam surah Al-Asr disebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling tausiah. Apa itu tausiah jemaah sekalian? Saling menasihati. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, orang yang bicara di depan bapak bukan orang yang baik-baik juga. Orang yang bapak anggap hebat itu bukan yang orang hebat-hebat juga. Pasti ada kelemahannya. Maka konsep ukhuwah itu saling tawasau. Kalau ada kesalahan saya, Pak, nilai saya. Mumpung masih di dunia. Kalau sudah meninggal, siapa yang mau nilai kita? Kecuali malaikat Malik.
malaikat mungkar nakir. Itu yang selama kita hidup di dunia ini, maka saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling menasihati. Itulah persaudaraan, Pak. Jangan biarkan saudara kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu kita menganggap yang penting bukan saya. Kita nggak peduli. Padahal zaman mulakan Allah Subhanahu wa taala, takaful yang tadi itu saling menciptakan kondisi, saling menyempurnakan. Ada teman kita yang jauh, ya, tidak pernah sholat. Mungkin dengan bahasa kita yang bagus kita aja, ayo mama Nabi bede bektona. Kalau ada waktunya, ayo jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Bu? Ke masjid. Saya tidak punya rukuh. Kasih rukuh, Ibu. Kasih mukena dia. Kalau Ibu masih ada mukena yang bekas, kasih. Tapi kalau ada yang baru, kasih yang baru, Bu. Masya Allah, luar biasa. Belikan dia. Kalau Ibu mampu mengajak satu ibu yang lain ke masjid, subhanallah, Allah mengangkat derajat ibu dan mampu mendakwahi orang bukan dengan kata-kata ceramah, tetapi ibu sudah mengangkat derajat ibu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berdakwah bil hal, dakwah fardiyah, dakwah bil hikmah, bukan dengan kata-kata tetapi dengan sikap kita bisa mendakwahi orang dan menyelamatkan orang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berlomba, Pak. Kita bukan orang manusia yang pasif. Kita manusia yang aktif. Jangan kemudian kita hanya berpaku sholat saja. Tetapi kita punya kewajiban untuk dakwah, Pak. Bukan hanya sekedar tugas seorang ustadz, bukan hanya sekedar tugas seorang dai, bukan hanya sekedar tugas ulama. Paling tidak bapak mendakwahi anak-anaknya. Paling tidak kalau profesinya guru mendakwahi murid-muridnya. Kalau punya pengajian mendakwahi kelompok pengajiannya, didakwahi. Kita punya kewajiban. Ibu punya kewajiban mentarbiah anak-anak di rumah. Bapak punya kewajiban mengajak kebaikan kepada orang lain. Maka kita punya kewajiban yang sama, tidak harus melakukan ceramah, tidak harus melakukan dakwah dengan seperti ini, tapi seluruh badan kita, jasadiah kita manfaatkan untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Bapak punya mobil, satu saat mobil itu mobil bapak hanya disetir sendiri. Adalah orang-orang pengemis di situ. Adalah orang-orang yang lemah, gak punya kendaraan. Kita tawari, bapak silahkan masuk ikut mobil saya. Subhanallah, Allah mencatat sebagai sebuah amal ibadah, sebuah amal kebaikan. Bapak satu saat ibu dengan ibu pergi ke pasar Anom, punya uang lebih. Kita lihat ada orang di situ yang nawari-nawari ikan. Kenapa dia nawari ikan? Uangnya gak cukup. Kita kasih uang. Udah Bu, beli saja, ini uangnya. Subhanallah. Ini dakwah bil hal, dakwah bil hikmah. Zaman belakangan Allah Subhanahu wa taala. Konsep inilah yang dipakai oleh Rasulullah untuk membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah. Zaman belakangan Allah Subhanahu wa taala, wal mau'idatil hasanah, dan memberikan mau'idah, dan memberikan petunjuk, memberikan tausiah, memberikan contoh-contoh teladan. Jadi zaman belakangan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saya juga malu, Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang dai hanya bisa ngomong, tapi bisa nggak bertanggung jawab dengan omongan itu belum tentu. Ibu yang nggak pernah bicara, bapak yang nggak pernah bicara di mimbar, tetapi dengan sikap yang luar biasa, wal mau'idatil hasanah, bisa mendakwai orang dengan sikap masalah lebih luar biasa. Kami ini zaman belakang Allah Subhanahu wa taala dan para dai, ini orang yang pertama dipanggil, Pak. Orang yang pertama dijebloskan ke neraka andai kami tidak bertanggung jawab dengan bahasa ini. Ibu, bapak sekalian yang diam saja masih selamat masih bisa berdakwah bil hal, berdakwah bil hikmah dengan sikap dan tuntunan yang baik masih bagus. Maka dari itu zaman Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan apa yang potensi ada dalam diri kita. Manfaatkan. Bapak punya harta, bapak punya uang, bapak punya rumah lebih misalnya dari satu, manfaatkan untuk tamu-tamu yang datang. Subhanallah, saya ingat ketika ada silaturahim dari jamaah dari Kalimantan di sini. Sampai sekarang saya masih bersahabat, Pak. Pernah Pak ya? Ada tamu kita dari Kalimantan dulu. Sampai sekarang saya masih WA terus. Bahkan saya dikirimi, Bu.
Dikirimi kue dari Kalimantan. Saya dikirimi kue yang di sana ada durian. Sampai sekarang saya bersahabat, luar biasa. Ini kita bangun jemaah sekalian, ukhuwah persaudaraan seperti ini. Sampai sekarang saya masih komunikasi dengan beliau. Status beliau selalu saya lihat juga. Dan kemudian kami saling WhatsApp itu. Dan sempat mengirimkan sesuatu. Sebelum beliau para jamaah itu yang datang dari sini pulang ke kampungnya, saya sempat dititipi cenderamata. Sampai sekarang saya kenal. Dan diminta oleh teman saya tidak bisa. Jangan, saya bilang. Itu tanda ukhuwah saya dengan saudara-saudara kita yang di Kalimantan. Masya Allah, zaman melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW membangun ukhuwah. Dan satu lagi bahwa ukhuwah ini jemaah sekalian, kita nanti dengan kekuatan selama ini, dengan ukhuwah Islam, kalau kita menjaganya dengan harmonis, menjaga bahasa kita, menjaga bahasa tubuh kita, sikap kita dalam berbahasa ketika berdakwah, ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dakwah kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah, maka dilihat oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi tidak hanya ukhuwah di antara kita, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, dan salah satunya adalah kadang-kadang kita kemudian terpanggil hati kita untuk peduli terhadap Palestina. Apakah mereka ada hubungan darah dengan kita? Bukan, Pak. Bukan dengan darah kita, nggak ada hubungan famili dengan orang-orang Gaza, bukan. Tetapi kenapa kita peduli? Karena kita ukhuwah Islamiyah, merasa bahwa mereka lah saudara kita seiman, merasa bahwa mereka seakidah dengan kita, ada keterpanggilan untuk ikut merasakan penderitaan mereka. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, merasa ada tenggang rasa di antara kita, menjaga keharmonisan ukhuwah dan persaudaraan ini. Nah, sekali lagi jamaah sekalian, mudah-mudahan lengkap terus para jamaah ini. Ketika jamaah kita sop pertama, sop kedua, sop ibu-ibu ada yang sakit, maka kita tanya-tanya, kemana saudara ini? Ya, apakah dia sakit? Maka ketika kita tahu kalau dia sakit, maka kita berkesempatan untuk berkunjung dan mendoakan beliau dan keluarganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Mudah-mudahan hari ini, hari Sabtu ini barokah bagi kita. Kenapa Allah mencatat amal kita tadi subuh dan mencatat duduk kita hari ini duduk ibadah, dan pendengaran kita mendengar mau'izatil hasanah, ini ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, di pagi hari ini di masjid-Mu ya Allah, kami tengadahkan tangan kami memohon padamu ya Allah, beristighfar kepadamu ya Allah, memohon ampun-Mu ya Allah. Sudah lanjut usia kami ya Allah, berjalan terus usia ini ya Allah. Akankah berbarengan dengan amal ibadah yang kami lakukan dengan kebaikan ya Allah? Apakah amal ibadah kami mampu mengangkat kami, derajat kami ke syurga-Mu ya Allah? Kami belum tahu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Setiap waktu kami berdosa, lisan kami yang kasar ya Allah, sikap dan akhlak kami yang kasar ya Allah, ujub dan riya dalam ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, titipkan dalam hati kami rasa ikhlas untuk semata-mata beribadah semata-mata padamu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah Kau wafatkan dan Kau panggil ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, ringankan beban dalam kuburnya ya Allah. Sampaikan amalan dan doa kami kepada beliau ya Allah, menyenangkan beliau ya Allah. Jika hari ini ada saudara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkat segala penyakitnya ya Allah, dan sehatkan dia kembali ya Allah. Jika hari ini ada saudara kami yang belum tersentuh hidayah-Mu ya Allah, datangkan dan turunkan hidayah-Mu ya Allah, sampai dia mengenal agamanya ya Allah, mengenal Rabb-Nya ya Allah, dan menghamba dan beribadah kepadamu ya Allah. Hari ini kami lanjut usia ya Allah. Kuatkan diri kami, kuatkan hati kami untuk tetap bertahan dalam keimanan ya Allah. Meski kami tahu ketika kami jalan ke masjid, kaki kami sudah tak selurus dan tak sehebat masa muda ya Allah. Segala penyakit ada dalam diri kami ya Allah. Tapi satu yang kami inginkan ya Allah, kuatkan hati kami, semangat kami untuk senantiasa beribadah ya Allah, meski usia sudah lanjut ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, berkahi segala apa yang kami lakukan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.